1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan 8. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Salam Pamuji Rahayu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kiranya kita semua tetap sehat dan tetap semangat. Saudara, tidak ada orang yang suka hidupnya itu tertekan dan atau ditekan. Karena bagi mereka tekanan itu menghancurkan. Dan ditekan itu memang gak enak. Tertekan itu juga gak enak. Hidup itu jadi serba gemrungsung, serba susah, terhimpit, seolah terpenjara. Namun sejatinya tidak semua tekanan itu menghancurkan. Pada sisi lain, tekanan juga terbukti menolong hidup manusia, mengubah hidup manusia semakin kuat. Kita lihat tekanan pada panci presto misalkan, mampu melunakkan tulang tanpa harus memalunya. Atau juga tekanan pada ban, memberikan rasa nyaman pada si pengendarai motor. Juga karena tekanan, persoalan, orang juga bisa meroket menjadi sukses.
Nah saudara yang terkasih, Elia pun pernah tertekan. Ketakutan yang teramat sangat sampai-sampai ia mengatakan, mati saja. Katanya di ayat 4 begini, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Itu Elia dalam bacaan kita tadi. Demikian juga Tuhan Yesus dalam ontran-ontran di Bethlehem. Juga ada tekanan. Ibu Maria, Bapak Yusuf mengajak Tuhan Yesus menghindar ke Mesir. Juga Daud dalam kejaran Saul mengalami tekanan. Dan banyak tokoh-tokoh yang lain mengalami tekanan. Namun saudaraku, kisah-kisah dalam Alkitab menunjukkan bahwa mereka bangkit dari tekanan. Mengubah tekanan itu menjadi berguna. Berguna untuk menjadikan diri lebih tangguh dari sebelumnya. Lalu ketangguhan itu mampu melanjutkan hidupnya lebih baik. Kita tahu kisah tentang Elia yang kita baca bersama-sama tadi. Memang Elia mengalami tekanan yang luar biasa, bahkan bisa dikatakan mengalami depresi yang hebat. Sampai-sampai merasa lebih baik mati daripada hidup. Namun kisah selanjutnya kita bisa tahu siapa Elia. Seorang nabi yang tidak melalui kematian. Seorang nabi yang langsung dibawa dalam kondisi secara fisik baik, hidup dengan kereta berapi menuju ke surga oleh Bapa. Dalam keterpurukannya itu ada kunci kekuatan. Kekuatan dari Tuhan. Maka 2 kali saudara, ketika Elia ketakutan, tertekan, lalu kemudian tertidur, 2 kali malaikat memberikan makanan dan minuman. Memberikan kekuatan jasmani sekaligus kekuatan rohani. Sehingga Elia berjumpa dengan Tuhan di Gunung Horeb. Perjumpaan dengan Tuhan itu yang menguatkan. Jadi kuncinya apa? Jasmani, makanan secara jasmani, tidak hanya itu. Memang makanan secara jasmani membuat tenaga bagi Elia dalam perjalanannya yang panjang itu. Tidak hanya panjang tapi juga sulit naik gunung saudara. Tetapi kunci utamanya adalah kemauan Elia melakukan perjumpaan dengan Tuhan. Dan juga kemauan Tuhan melakukan perjumpaan dengan Elia. Perjumpaan ini memberikan kekuatan. Mau tidak mau, dalam kehidupan kita pasti mengalami tekanan. Persoalannya bukan soal tekanannya saudara, tetapi persoalannya adalah bagaimana kita menanggapi tekanan itu. Maukah kita bersama dengan Tuhan? Tuhan berikan kelegaan untuk kita semua. Dan saat ini, kehidupan kita dalam keluarga, ada ayah, ibu, anak, kakek, nenek, om, tante, dan lain sebagainya. Kita tahu anak-anak kita juga mengalami tekanan. Tidak hanya orang tua yang mengalami tekanan, sibah-sibah juga mengalami tekanan, kerinduan untuk datang ke gereja, namun sulit karena kondisi, keadaan COVID. Lalu juga orang-orang dewasa juga punya kerinduan untuk datang ke gereja, anak-anak juga begitu, anak kecil. Semuanya mengalami tekanan. Justru kita yang dewasa harus mampu memberikan keputusan untuk mendampingi anak-anak kita. Ketika kita memutuskan untuk menjadi orang tua, sebetulnya itu tidak otomatis. Menjadi tua keribut, iya itu otomatis. Tetapi menjadi orang tua yang dewasa, yang memahami dan mengerti tentang anak dan cucunya, itu sebuah keputusan. Bukan menyuruh-nyuruh tetapi menjadi teladan. Yang meskipun tertekan,
meskipun rapuh, kalau pakai tema kita di GKJ maupun GKI Jateng, meskipun rapuh dan tertekan, kita menjadi teladan bagi anak-anak kita untuk tetap bertahan bersama-sama dengan Tuhan. Justru jangan sembunyikan tekanan-tekanan itu, saudaraku. Biarkan anak-anak tahu bahwa kita semua memiliki tekanan dalam batasan masing-masing. Dan biarkan anak-anak melihat di dalam Tuhan, tunjukkan bahwa di samping Tuhan, bersama dengan Tuhan, semuanya aman. Bukankah demikian juga dengan hadirnya Kristus dalam kehidupan kita, yang selalu bersama-sama berada di samping kita? Kita saja yang biasanya tidak merasakan bahwa Tuhan bersama dengan kita, karena kita sibuk dengan kepentingan-kepentingan kita sendiri. Kita sibuk dengan apa yang kita rasakan, tidak mengerti, tidak tahu, tidak peka bahwa Tuhan bersama dengan kita. Kalau dunia Elia saat itu, Tuhan mengutuskan malaikat untuk datang, menolong, memberikan makanan dan minuman, memberikan kekuatan. Tapi karena sibuk sendiri sehingga orang zaman sekarang tidak peka. Sibuk mencari Tuhan jauh-jauh, padahal Tuhan bersama dengan dirinya di rumah, dalam kehidupan bersama-sama. Maka saudara, sebab itulah Natal itu ada. Tuhan hadir bersama dengan kita. Immanuel. Immanuel benar adanya. Dan kita aman bersama dengan Tuhan. Masalahnya adalah bagaimana dengan Natal Anda? Bagaimana dengan Natal kita? Apakah Natal kita dibelenggu hanya gara-gara belum pulih ke gereja? Hanya gara-gara masih 50% atau 75% saja yang boleh datang di gereja sesuai dengan kapasitas gedungnya? Sesempit itukah Natal? Bukankah ketika Tuhan Yesus lahir, Dia dilahirkan di kandang domba yang begitu sempit dan sama sekali tidak bersih? Kita tidak boleh manja. Jangan batasi Natal kita hanya soal ruang dan waktu. Karena sesungguhnya Natal kita, Yesus yang hadir itu dalam hati kita, dalam hidup kita. Maka rayakanlah Natal dalam kehidupan, bukan rayakan Natal dalam gegap gempita atau maraknya makanan yang enak-enak saja. Selamat menghayati, mempersiapkan Natal yang sesungguhnya. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan yang kudus dan setia, kami bersyukur meskipun kami penuh tekanan pada saat ini, ketika kami masih berada di masa pandemi COVID-19, ketika kami merindukan Natal bersama-sama, namun karena kondisi COVID sehingga masih ada batasan. Berkati kami dengan kehadiran-Mu, sehingga dalam tekanan ini kami tetap bertahan. Meskipun kami rapuh, namun kami tahu kehadiran Tuhan menguatkan kami. Sehingga Natal memiliki makna, tidak hanya terletak pada gemerlapnya cahaya, tetapi juga kehadiran Tuhan yang nyata dalam hidup. Kiranya Natal tak hanya soal gegap gempita dalam perayaan-perayaan peribadatan, namun sungguh luas, mengubah kehidupan kami lebih baik dan kuat dari tekanan. Kami serahkan Natal kami ini Bapa sungguh-sungguh di dalam hadirat-Mu. Kiranya kami dikuatkan untuk bangkit dari tekanan-tekanan yang ada. Kami berdoa di dalam nama Kristus Sang Penebus. Amin. Salam Kalujengan.